Halo sahabat hijau, jumpa lagi bersama saya Dwi di sini ya. Salam hijau ya sahabat. Info sahabat, kali ini kita akan bahas yaitu metode cara nanam cabai secara 2 in 1 ya. Kemudian ini sebenarnya yaitu termasuk part 3 ya, yaitu melanjutkan part sebelumnya, yaitu part yang pertama yaitu teknik dan waktu potong pucuk agar percabangan banyak dan berbuah lebat. Kemudian yang di part 2 nya mana yang direkomendasikan, potong pucuk atau tidak. Oke sahabat ya, ini termasuk part 3 yaitu cara tanam cabai metode 2 in 1, yaitu kita mengejar bobot. Oke, apa 2 in 1? 2 in 1 adalah menanam cabai dalam satu wadah atau polybag secara 2 pohon dalam satu polybag. Mengapa demikian? Alasannya kita mengejar bobot atau kuantitas ya, bukan bagusnya atau suburnya pertumbuhan pohon cabai tersebut. Kita lihat sahabat, nih. Oke, ini 2 pohon ya. Ingat ya, ini 2 pohon sengaja dengan ukuran polybag yang sama. Ukuran polybag 25-45. Ini bisa tambah media juga. Sengaja kemarin juga kita infokan ya. Ini yang 2 pohon. Kelihatannya sahabat ya. Ini juga 2 pohon ya. Tuh, 1, 2. Ya, huruf Y-nya sudah mulai terbentuk. Sudah membawa buah. Usia cabai yaitu 54 HST. Tepatnya saya infokan sahabat ya, yaitu sekarang tanggal 27 Februari hari Sabtu 2021. Oke sahabat, ini yang potong pucuk. Ini yang potong pucuk, ini juga potong pucuk. Jadi kelihatan ya sahabat ya. Oke, kita lanjutkan ya sahabat ya. Sebelumnya saya infokan, sering kali kita infokan yaitu cara menanam cabai, yaitu pertama media harus baik ya. Yang itu sudah kita infokan sebelumnya, kalau mau lihat di media ada di part-part sebelumnya ya. Kemudian bibit, kemarin kita infokan bibit benih yang bagus bisa dilihat di konten sebelumnya ya. Yang ketiga perawatan. Info kali ini kita mengejar bobot, yaitu bagaimana perawatan agar bobotnya lebih maksimal. Oke, maka bila dari ketiga tips tersebut telah kita laksanakan, hasilnya kurang lebih 90% memuaskan. Oke sahabat, kenapa cabai mahal sekarang ya, harganya ya sangat mahal? Faktor apa? Hujan ya. Di saat hujan itu benar-benar ya sangat tinggi sekali, yaitu biasanya jamur ya, itu terdapat pada pohon cabai, terjadinya kuning daun, yaitu apa, layu fusarium, layu bakteri dan lain-lain. Oke, ini yang versi potong pucuk yang kemarin. Versi potong pucuk saya infokan sahabat, ini ada sekitar kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 percabangan. Satu pohon ya ini ya, 5 percabangan. Itu fase vegetatifnya lebih lama, makanya pembuahannya itu kalah dengan yang tidak potong pucuk. Cuman satu lagi kita infokan, kalau buat yang ingin potong pucuk boleh, tapi yang hidroponik biasanya ingin pohonnya tidak terlalu tinggi, ya kita sarankan potong pucuk. Tapi kalau untuk tidak potong pucuk, walaupun skala rumahan, walaupun menanam di polybag, itu lebih bagus kita sarankan yang tidak potong pucuk, cuman tanamnya harus 2. Oke sahabat ya, bila mana potong pucuk ini ya, makin banyak percabangan, contoh ini makin banyak percabangannya, maka hasilnya pun akan banyak pula, dengan catatan perawatannya harus bagus. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang kedua, hasil tanpa potong pucuk ya.
tanpa potong pucuk ini ada 2 pohon ya. Ini juga ada 2 pohon ya sahabat ya. Tuh ya, kelihatan 2 pohon, huruf J-nya mulai terbentuk ya. Itu ya lebih cepat berbuah kalau yang tidak potong pucuk. Paling selisihnya sekitar 1 mingguan. Cuman ini sangat kita rekomendasikan ya untuk yang tidak potong pucuk, tapi dengan catatan harus 2 pohon dalam 1 polybag. Makanya kita kategorikan tadi yaitu menanam cabai secara 2 in 1. Bila mana ya, ini bila mana ya, 1 pohon cabai ini itu bisa menghasilkan kurang lebih 700 gram. Kalau dikalikan 2 bisa mendapatkan 1,4. Cuma dengan catatan benihnya yang bagus ya. Ini udah menyusul, kita lihat sahabat ya. Karena kenapa? Ini panennya bukan sekali, ini berkali-kali. Ini tanpa batas ya, tanpa berkali-kali, sampai puluhan kali. Karena tidak mungkin kita menanam cabai hanya sekali panen. Kalau dibandingkan dengan yang dipotong pucuk, ini yang dipotong pucuk bisa menghasilkan 1 kilogram kurang lebih per tanaman. Jadi alangkah baiknya kalau kita menanam secara 2 in 1, karena yang kita kejar apa? Bobot atau kuantitas ya. Oke sahabat, kita lanjutkan. Di sini juga kita akan bahas yaitu tip pemupukan di usia 54 HST, yaitu pupuk yang pertama begini, yang telah membawa bunga ya dan buah ya. Ini udah ada bunganya, kita lihat ya. Oke sahabat, ini bunga semua sampai ke atas ya. Tuh, kita lihat percabangannya udah mulai banyak, bunganya juga udah banyak. Yaitu yang pertama kita aplikasikan. Oke sahabat, itu ini saya menggunakan MKP. Tapi bila mana sahabat tidak menggunakan MKP, itu bisa yang lain. Yang penting unsur fosfatnya tinggi. Jadi di sini takarannya di saat sudah membuah itu fosfatnya yang kita gunakan 1 ya. Jadi maksudnya 1 sendok. Ini kita sudah siapkan kurang lebih ya. Itu 3,5 liter air. 1 ya, 3,5 sampai 4 liter air. Kemudian yang kedua kita gunakan yaitu KNO3 yang putih ya, KNO3 putih ya. Ini kalau sahabat nggak punya KNO3, yang penting kalium ya, seperti KCl ya. Oke, nah perbandingannya tadi 1 ya, kita lihat ya. Untuk yang KNO3 nya kita gunakan ini 1, ini kita gunakan 2. Jadi KNO3 nya atau kaliumnya itu lebih kita perbanyak. Oke, 2 ya yang untuk KNO3 nya. Jadi info sahabat, yang ininya 2, KNO3 nya, yang yang MKP nya 1 ya. Tujuannya sebenarnya gini, ini adalah pemupukan yang ketiga ya, yaitu usia 54 HST, agar bunga pada cabai tidak mudah rontok ya, tidak mudah rontok. Kemudian kita jaga fosfat fungsi kalium, kalium pencegahan untuk rontok. Kemudian satu lagi sahabat saya infokan, itu boleh dikasih kalsium ya. Ingat ya, kalsium sangat dibutuhkan. Tujuannya di saat momen-momen hujan, ini rentan dengan hujan. Jadi kita melawan, sebenarnya bukan melawan ya. Di waktu momen hujan kita harus tahu yaitu apa yang baik diaplikasikan untuk tanaman kita. Jadi kita aduk, kita aplikasikan. Ingat sahabat ya, untuk pohon cabai yang demikian pernah kita infokan yaitu pemupukan menggunakan MSG ya. Bila perlu, kalau udah usia demikian, yang sudah seperti demikian, jangan lagi ada MSG ya. Bunganya sudah terpicu, sudah keluar semua tuh, lihat bawa bunga semua. Ini tidak boleh ada lagi MSG. Karena apa? Natrium yang pada MSG tadi terlalu tajam, akhirnya membuat cabenya, tangkainya mudah patah, kecil-kecil sudah patah. Oke, sahabat perhatikan ini J
ya, sudah keluar. Y sudah keluar. Nah, itulah sahabat ya. Jadi jangan gunakan MSG lagi di saat demikian. Info sahabat, ini pilih yang mana coba. Ini kita lihat dua pohon, ukuran polybag sama, ukuran media, besarnya media sama. Ini satu pohon, ya. Cuman ini menangnya di treatment saja, dipotong pucuk, makanya buahnya cukup lebat. Cuman ini lebih besar ya, lebih lebat. Oke, sahabat. Ya, jadi resikonya satu lagi bila mana kita temukan pohon cabai yang kurang baik. Ini sambil saya siram ya sahabat ya. Jadi cukup syarat sambil kita siram ya. Kita sudah campurkan tadi, yaitu 2 kalium, 1 fosfat ya. Kenapa kalium lebih tinggi? Di fase-fase akhir kalium kalsium harus lebih tinggi. Itu ya sahabat ya. Sorry agak terlalu cepat. Sambil siram ya sahabat. Oke, saya lanjutkan yang selanjutnya. Oke sahabat, di sini pun rata-rata info ya, tuh 2 pohon, 1 polybag, 2 pohon. Lihat sahabat, 2 pohon. Sampai tomat pun 2 pohon. Perhatikan 2 pohon ya sahabat ya. Semuanya ini benih-benih yang calon-calon muda, semuanya 2 pohon dalam 1 polybag. Karena kita memang mengejar bobot. Oke sahabat. Selanjutnya, bila mana ini ada info sedikit. Ini kenapa seringnya gagal. Contoh saya perdekat ya, jelas ya sahabat. Ini ada gejala keriting, mau dirawat atau tidak. Tapi bila hanya 1, lebih bagus dicabut ya. Jadi kita cabut, kita buang, kita sisihkan jauh-jauh. Kenapa? Alasannya menular ya sahabat ya. Jadi kita cabut. Oke sahabat, sengaja saya kasih lihat ya. Ini ya, jangan digunakan. Lebih bagus, jelas ya sahabat ya. Ini agak diperjauh sedikit ya. Jelas ya tuh. Ada gejala keriting. Kemudian satu lagi, ya, setelah kita sisihkan, ini media. Ini kan terindikasi. Ini bisa sahabat campurkan dengan trichoderma atau E4. Jadi supaya apa? Residu yang ditinggalkan oleh pohon cabai tersebut ya, jangan salah, itu dapat menular ke pohon tomat tersebut. Jadi ini harus diaplikasikan E4 ya. Sudah tahu ya pengaplikasian E4. Saya siapkan 1 liter air, cukup 1 botol saja ya. Oke sahabat, ini sekiranya secukupnya saja. Oke, ini tuang aja. Ini pakai E4 agar tidak sakit. Jadi tidak akan menular sambil difermentasi. Tanpa molase pun nggak apa-apa, maksudnya tanpa gula. Oke sahabat, itu aja info dari kita. Jadi ini kita punya harapan ya. Semoga ya semuanya tidak gagal lagi. Itu harapan kita loh ya. Sekali lagi sahabat hijau, bila mana ada ucapan yang kurang berkenan atau salah, itu mohon dimaafkan. Tapi info dari kita, semoga ini bermanfaat. Bila mana sahabat ingin mengikuti tutorial kita, kita akan berusaha memberikan yang terbaik tanpa harus ditutup-tutupi. Ya, mana yang paling terbaik, itu aja. Silakan kalau mau di-subscribe ya. Kemudian mau mengikuti setiap konten baru, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bila mana ingin di-share atau dibagikan silakan. Kalau suka silakan di-like. Satu lagi sahabat, kita infokan yang agak tertinggal. Ini loh. Kita lihat percabangan pelan-pelan ya sahabat ya, sorry ya. Ya, tuh lihat, sudah membawa bunga semua. Ya, jadi kita harus merawat, tidak ada gejala penyakit. Inilah rentan dengan penyakit. Oke sahabat, ada yang tertinggal sedikit. Sekali lagi, ada yang tertinggal. Mohon maaf sahabat, ini tolong dijaga ya. Walaupun sudah bawa bunga demikian, tetap kita jaga. Yaitu, aplikasikan pestisida sebagai syarat saja. Ya, tetap kita aplikasikan. Ini supaya tidak terindikasi. Oke sahabat tuh. Nah ini saya kasih contoh ya sahabat ya. Satu lagi kita bila perlu dari bawah. Nggak apa-apa, ini JPT nya sangat tinggi. Jadi kita spray ya sahabat ya.
Dan waktu menyemprai ini usahakan jangan siang ya, usahakan menjelang malam ya. Oke, itu aja sedikit sahabat, sorry. Tadi ada yang tertinggal. Sekali lagi, semoga semuanya sukses, semoga petani kita selalu jaya dan sukses ya. Itulah kenapa cabai mahal di momen-momen musim hujan. Kalau mau tahu, yaitu tadi antisipasinya terlalu parah. Oke sahabat hijau, sekali lagi mohon maaf ya kalau ada kekeliruan sedikit ya, tadi yang ada yang terlambat juga ikutan. Sekali lagi mohon maaf, semoga semuanya sukses. Salam hijau ya sahabat, terima kasih.